dari 48,84 menjadi 34,13. Jadi di tahun 2020 ada penurunan pendapatan untuk Al-Nusa. Lanjut, saya coba lihat di sini apa risiko yang dihadapi. Di Al-Nusa ini kita lihat bahwa dia punya banyak anak perusahaan dan juga punya banyak jenis usahanya ya. Karena ada terdiri dari beberapa anak perusahaan, sehingga banyak jenis usahanya yang dilakukan. Dan kemarin di tahun 2021 ini dia melakukan pinjaman kerjasama dengan Bank Mandiri ya, untuk pengembangan usahanya, baik dari usaha dari retail, dari usaha di migasnya atau yang lain-lainnya. Sehingga di segi operasional dengan memiliki banyak perusahaan memiliki kontrol yang ekstra ya. Kemudian di risiko bisnisnya juga memiliki anak perusahaan yang di berbagai bidang ini, sehingga tidak fokus di satu unit usaha saja. Jadi tidak maksimal di satu unit usaha yang terjadi. Untuk mengatasi ini, kemudian Indonesia ini membuat piagam komite manajemen risiko. Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan GCG secara konsisten dengan menjiwai kode etik perusahaan untuk mendorong agar perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip GCG. Maka Dewan Komisaris membentuk komite risiko. Komite ini bekerja secara profesional, independen, dan secara kolektif membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, serta memberikan nasihat pada direksi dan manajemen. Jadi fungsinya komite ini akan membantu manajemen dalam mengatasi kemungkinan risiko yang akan terjadi di Indonesia ini. Kemudian kita lihat dalam tugasnya mereka adalah komite manajemen risiko ini tugas dan tanggung jawab yang paling kurang melakukan review yang disetujui oleh direksi. Kemudian terhadap investasi, pemilihan pembentukan perusahaan, jangka panjang perusahaan, kontrak kerjasama operasional, wilayah kerja migas, pengelolaan aset, penjaminan aset. Kemudian memantau dan melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko dan mitigasi atas rencana bisnis, investasi perusahaan serta pelaksanaan operasional dari sisi keuangan dan legal, dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas hal yang perlu mendapat perhatian di Dewan Komisaris. Itu secara umum saya sampaikan. Mungkin ada beberapa yang ketinggalan. Memang di tahun 2014-15 ya, Indonesia ini pernah kehilangan uangnya di bank Mega ya. Itu mungkin apa ya? Ini kasus yang dulu, yang ini yang kasus tersebut pihak manajemennya melakukan mitigasi risiko tadi. Salah satunya membuat tim audit dan mitigasi risiko. Demikian Pak Agus yang saya sampaikan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni. Ini si Elnusa ini nggak lakukan ini ya, nggak melihat market risk ya Pak Joni ya? Kemarin itu saya datanya belum dapat saya ambil semua ya. Tapi ya ada sih, dia melakukan market risk dengan apa ya? Dengan melakukan pembagian perusahaan dan anak perusahaannya dan membagi tim pengawasnya ya. Ada sih sebetulnya. Ini kan palingan dia terekspos tuh harga bahan bakar kan. Yang dia hedging nggak tuh? Atau gimana dia? Dia sebetulnya bukan cuma bahan bakar, dia karena banyak jenis usahanya sih yang lihat di Elnusa ini, dari drilling juga, dari bahan bakar dan pengadaan juga ada. Jadi banyak ya. Jadi termasuk kalau ada Elnusa Petropin yang di bawah Elnusa ini, yaitu juga khusus dia mendistribusikan bahan bakar ke seluruh Indonesia. Dia membantu Pertamina sebagai transporternya Pertamina ya. Pertamina dia akan melakukan distribusi BBM ada di wilayah Pertamina. Pak Joni, mungkin maksudnya Pak Agusman itu bicara mengenai kan ini kan Elnusa ini kan dia jual BBM-nya kan atau produk yang dijual sama dia itu adalah rupiah, sedangkan dia hampir semua ininya di biaya yang dikeluarkan itu pakai dolar.
itu kan berarti ada selisih, ada market risk itu dari sisi market risk-nya terkait dengan dolar itu sendiri, terus itu kan juga berpengaruh Pak di situ, itu mungkin iya kan. di situ. Dia sebagian transaksinya ada rupiah dan dolar. Nah, untuk transaksi BBM keluar memang ada dolar. Tapi kemarin saya belum sempat mencari datanya ya. Mungkin kemungkinan ada sih melakukan hedging terhadap adanya pinjaman. Tapi kemarin pinjaman yang dilakukan ke Mandiri ya di dalam negeri ya. Jadi mungkin secara rupiah yang Ya kalau dia di samping risiko pasar yang seperti itu Pak Joni, ya. Kalau dia ke distribusi segala macam itu kan bisa kredit risk tuh. Piutangnya coba lihat. Piutangnya gede nggak tuh? Utangnya Coba lihat piutangnya. Mana dia? piutangnya Tidak kelihatan ya? saya Oke. Ini nih kan anak perusahaannya gitu. Di atas terlewat ya. Dia ada perusahaan Sigma, Nusa Fabrikasi, Nusa Petropin, Nusa Patra. Jadi ada berapa anak perusahaan yang ada di Jakarta dan juga ada beberapa di daerah. Tanya saya tidak bikin dengan detailnya, ya secara total aset dan total liability saja yang saya kemarin gunakan. Banyak juga anak-anak perusahaan itu kadang-kadang dikerjain aja sama induknya, nggak dibayar kan. Juga gitu, kelakuannya sama aja tuh. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga gitu. Ya, kemungkinan kayak gitu sih ya. Ada yang diperas malahnya untuk jadi cashco, macam-macam kan. Tapi ini kan pembelajaran untuk kita. Berbagai risiko itu sangat mungkin ya, terutama di perusahaan energi. Perusahaan energi itu sebetulnya mirip-mirip bank. Bedanya kalau bank tuh uang masyarakat, kalau ini energi yang menjadi banknya, jadi uangnya. Energi yang jadi uangnya ya kan. Jadi dia himpun juga dana masyarakat. Ya dana masyarakat itu ya alam, sumber daya alam, kemudian dia salurkan dan dari sana dia dapat uang ya kan. Nah, dari sana ada credit risk, ada market risk. Kalau operational risk tadi kelihatan banget kan. Ya, kemudian juga ada business risk, gimana ngelola ini. Kan kalau intra organization itu kan pastilah saling subsidi segala macam tuh kredit tuh. Macam-macam hanky-panky segala macam tuh muncul tuh. Makanya uangnya bisa hilang segala macam. Hanky-panky. Ya kan? Kontrol. Hanky-panky bisa aja Bapak nih. Oh iyalah. Itu kan penuh dengan yang Pak, begitu. kalau biasanya perusahaan kayak gini pasti kredit pinjaman di bank itu biasanya dolar Pak. Kayak Pertamina itu Pertamina nggak pernah rupiah, dolar pasti. Nah ini dia juga ini memang kalau Nusa ini sebagian besar malah di dalam negeri ya. Dia kayak transporter Nusa Petropin ya. Jadi itu rupiah sih, pinjaman ke Mandiri itu rupiah. Coba dicek aja Pak, kan di laporan keuangan ada tuh, di paling di catatan laporan keuangan pasti ada tuh dalam bentuk USD. Tahu saya sih kalau saya melihat itu dalam bentuk USD. Iya. Oke, jadi bisa juga rupiah itu kalau untuk operasi domestik ya kan, bisa juga begitu. Tapi begitu dia membutuhkan beli dari luar ya kan, apalagi kan sekarang bahan bakar mana ada dari dalam negeri sumbernya kan, beli dari luar, impor dulu, udah jual lagi, ya kan, butuhlah itu memikirkan market risk. Oke, baik Pak Joni, tentunya ada banyak ya. Jadi terima kasih ini Pak Joni. Ini Pak Joni ini dari rumah sakit nih, kawan nih, anaknya sakit 2 orang. Jadi di rumah sakit Makassar. Live dari rumah sakit. Kita doakan anaknya sembuh ya, cepat sembuh. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita mengundang rekan kita berikutnya. Siapa yang mau muncul? Maju? Saya Pak. Siapa? Ahmad Yanda Pak. Ya, Mas Yanda. Ayo, silakan, monggo. Saya izin share PowerPoint ya Pak. Sudah terlihat belum ya Pak? Udah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gusman dan rekan-rekan MMIBS semuanya. Pada hari ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai Enterprise Risk Management untuk studi kasus di PT PP London Sumatera Indonesia, TBK. Untuk outline presentasi saya pada pagi hari ini, yang pertama adalah mengenai informasi umum perusahaan, selanjutnya adalah mengenai highlight untuk laporan keuangan, yang ketiga adalah sistem manajemen risiko di PT London Sumatera,
Selanjutnya jenis risiko yang dihadapi oleh PT London Sumatera, kemudian analisis mitigasi risiko, terakhir itu ada rekomendasi penguatan manajemen risiko perusahaan dan kesimpulan serta penutup. Informasi umum. Untuk PT London Usaha atau Lonsum itu bergerak di bidang usaha perkebunan, mana terdiri dari 4 komoditas. Yang pertama adalah kelapa sawit, yang kedua adalah karet, yang ketiga adalah kakao dan teh. Namun di sini PT London Sumatera itu fokusnya di kelapa sawit, sehingga dari mungkin sekitar 90% perkebunannya itu adalah perkebunan kelapa sawit. Kemudian untuk komposisi pemegang sahamnya itu key person dari PT Lonsum atau London Sumatera adalah Bapak Antoni Salim, di mana PT ICMP atau Salim Infoma sendiri adalah pemegang saham mayoritas dengan presentasi sekitar 59%. Dan sisanya adalah 40% dimiliki oleh publik. Di sini saya mencoba untuk melihat masing-masing keterkaitan dari PT Lonsum, kemudian Salim Infomas dan Indofood. Ternyata berdasarkan laporan tahunannya diketahui bahwa hampir 90% penjualan dari PT Lonsum yaitu adalah crude palm oil atau CPO atau minyak kelapa sawit itu dijual kepada Salim Infomas. Salim Infomas sendiri itu bergerak di bidang usaha perkebunan juga dan produk akhirnya adalah CPO, dan kemudian Salim Infomas membeli produk CPO dari Lonsum dan mereka menjualkannya lagi ke Indofood sehingga konsumen akhirnya adalah PT Indofood. Namun di samping itu selain menjual CPO, Salim Infomas juga memproduksi produk akhir sendiri seperti minyak goreng dengan merek dagang Bimoli serta margarin. Selanjutnya saya melihat dari kondisi laporan keuangan di tahun 2020. Pada tahun 2020, penjualan masih didominasi oleh kelapa sawit, itu sekitar 93%. Walaupun secara volume penjualan mengalami penurunan pada tahun 2020, ya sekitar 4%, namun secara laba kotor itu naik cukup signifikan, sekitar 91%, di mana hal ini disebabkan oleh kenaikan harga rata-rata dari komoditas kelapa sawit, serta penurunan beban operasional perusahaan. Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, di mana 96% dari total penjualan CPO untuk PT Lonsum itu dijual kepada pemegang saham terbesar, yaitu PT Salim Infomas dalam bentuk crude palm oil. Selanjutnya saya coba untuk melihat dari pergerakan harga saham PT Lonsum di tahun 2020. Pada tahun 2020 yang sama-sama kita ketahui bahwa di tahun 2020 ada pandemi COVID-19, jika dibandingkan dengan IHSG pada kuartal pertama di tahun 2020 di bulan Maret IHSG turun cukup dalam, bahkan sempat menyentuh angka 4.000. Namun di sini jika dilihat dari pergerakan harga saham dari PT Lonsum itu cukup stabil di angka 1.300 mulai dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Di sini saya melihat bahwa dengan stabilnya harga saham PT Lonsum ini menandakan bahwa investor cukup percaya dengan kinerja perusahaan dari PT Lonsum. Manajemen risiko di PT London Sumatera. Dasar dari penerapan sistem manajemen risiko ini didasarkan pada kondisi atau volatility, uncertainty, complexity, serta ambiguity, yaitu yang dihadapi oleh PT Lonsum. Yang pertama, mengenai dinamika pasar. Kemudian yang kedua ada kondisi cuaca, yang ketiga pergerakan harga komoditas, yang keempat nilai tukar, yang kelima adalah demand, baik itu demand dari sisi domestik maupun global. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh PT London Sumatera? Di sini berdasarkan laporan tahunannya, PT London Sumatera sudah melakukan penerapan ARM, di mana di sini dilakukan pengawasan kegiatan operasional mulai dari identifikasi, penilaian, mitigasi, pelaporan, serta pemantauan. Selanjutnya, apalagi yang dilakukan oleh PT Lonsum, itu mereka sudah menerapkan business continuity management, yaitu untuk memastikan bahwa seluruh stakeholder akan ketersediaan produk dan layanan selama periode darurat. Contoh programnya yang pertama itu pengawasan kebakaran dengan satelit, karena di sini PT Lonsum bergerak di usaha perkebunan, maka sangat penting untuk mengawasi kebakaran di lokasi perkebunan mereka. Kemudian melakukan pembangunan menara pemantau api, selanjutnya melakukan pemantauan sumber air, dan terakhir untuk memastikan pada kondisi pandemi COVID-19 ini PT Lonsum juga sudah menerapkan atau pembentukan gugus tugas untuk COVID-19.
Kemudian jenis risiko yang dihadapi oleh PT Lonsum, di sini saya mencoba untuk mengambil 4 risiko utama yang disampaikan di laporan tahunannya. Yang pertama adalah risiko strategis, yaitu mengenai perencanaan strategis perusahaan, kemudian mengenai minyak sawit lestari, perluasan lahan, dan lain-lain. Kemudian untuk risiko operasionalnya lebih kepada fokus ke hama dan penyakit, serta kesehatan, keselamatan kerja, dan lain-lain. Untuk risiko kepatuhannya itu mengenai kepemilikan tanah, serta kepatuhan lingkungan. Untuk risiko keuangannya di sini ada risiko kredit dan risiko likuiditas. Untuk analisis mitigasi risikonya, yang pertama berkaitan dengan risiko strategi serta kepatuhan, itu jika ditinjau dari perluasan wilayah dan konflik masyarakat, yang pertama dalam segi proses pemilihan lahan, PT Lonsum berupaya untuk tidak memasuki wilayah adat atau wilayah. Karena dampaknya pasti nantinya kalau misalkan PT Lonsum berurusan dengan wilayah adat, maka akan terjadi penolakan dari warga sekitar atau masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, peninjauan status kepemilikan lahan serta penyelesaian status lahan. Kemudian yang ketiga, penerapan CSR dengan memberikan penyuluhan kepada petani serta pemberian program beasiswa bagi anak-anak di lingkungan perkebunan. Kemudian jika dilihat dari risiko operasional, itu ditinjau dari sisi lingkungan dan operasi. Untuk limbah padatnya itu PT Lonsum sudah melakukan pemusnahan atau dikubur atau diserahkan ke bagian gudang kebun untuk dapat digunakan kembali atau menggunakan konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Untuk limbah cairnya itu menerapkan prosedur land application atau pemanfaatan kembali limbah pabrik. Selanjutnya melakukan pembangunan sistem transportasi yang handal. Dan terakhir adalah penerapan best practice dalam hal agronomi, yaitu penggunaan limbah tan dan buah segar sebagai penyubur, konservasi tanah, serta pencegahan erosi. Kemudian jika dilihat dari risiko keuangan, itu PT Lonsum sudah menerapkan kebijakan lindung nilai atas risiko suku bunga, kemudian juga melakukan efisiensi biaya operasional. Kemudian saya mencoba untuk melihat dari beberapa rasio keuangan. Di sini dapat dilihat dari rasio ROA dan ROE, di sini Lonsum memang cukup baik nilainya, namun jika dibandingkan dengan standar industri mungkin masih di bawah industri. Kemudian jika dilihat dari current ratio, itu PT Lonsum sudah berada di atas industri, artinya di sini kemampuan PT Lonsum untuk membayarkan kewajiban lancarnya dapat dilakukan dengan baik dengan aset lancar yang dimiliki. Kemudian jika dilihat dari indikator liabilities to equity ratio, itu di sini PT Lonsum bahkan sangat jauh dibandingkan nilai industri. Artinya di sini PT Lonsum dapat mengelola liability-nya dengan cukup baik, sehingga rasio liability to equity ratio-nya sangat kecil. Selanjutnya, mengenai rekomendasi penguatan manajemen risiko, apa yang dapat dilakukan oleh PT Lonsum. Di sini yang saya highlight untuk risikonya, itu ada dua. Yang pertama adalah risiko mengenai fluktuasi dari harga komoditas kelapa sawit. Di mana risiko dari fluktuasi harga komoditas kelapa sawit itu dipengaruhi oleh demand, baik itu demand dari global maupun demand dari domestik. Untuk contohnya pada tahun 2020 di kuartal 1 itu harga kelapa sawit sempat menurun cukup signifikan dikarenakan memang permintaan dari China waktu itu menurun karena di China sendiri masih berhadapan dengan pandemi COVID-19, dan dampaknya adalah berlaku hukum ekonomi, ketika demand-nya rendah, supply tinggi, maka harga akan menurun. Namun pada tahun 2020 di kuartal 2 itu harga sawit kembali meningkat, dan saya mencoba untuk melihat analisanya, ternyata itu dikarenakan oleh permintaan dari China yang sudah mulai meningkat cukup signifikan, karena di China pada kuartal 2 2020 itu sudah tidak terlalu signifikan pandemi COVID-19-nya. Kemudian selain itu, selain permintaan, selain demand dari China, itu juga ada permasalahan isu dagang dari Uni Eropa serta Amerika Serikat, di mana Uni Eropa itu mereka memiliki minyak biji bunga matahari, dan di Amerika itu memiliki minyak kedelai, sehingga di sana terjadi perdagangan atau permasalahan perdagangan di antara sawit, minyak kelapa, minyak kedelai, dan minyak biji bunga matahari. Oleh karena itu, salah satu hal yang diterapkan oleh pemerintah adalah menerapkan ISPO atau Indonesia Sustainability Palm Oil, di mana tujuannya adalah memberikan sertifikasi kepada perusahaan atau pengusaha perkebunan kelapa sawit agar ketika mereka menyalurkan produk mereka ke luar negeri, itu luar negeri memahami bahwa produk sawit Indonesia itu kualitasnya baik dan memperhatikan sustainability dari lingkungannya. Seperti itu, di mana 7 prinsip dari ISPO itu, yang pertama adalah sistem perizinan dan manajemen perkebunan, kemudian yang kedua adalah
penerapan pedoman teknis budidaya, yang ketiga adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan, yang keempat adalah tanggung jawab terhadap pekerja, yang kelima adalah tanggung jawab terhadap sosial komunitas, yang keenam adalah pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat, dan yang terakhir adalah peningkatan usaha secara berkelanjutan. Dan sehingga menurut saya jika PT Lonsum ingin mendapatkan harga premium, PT Lonsum mau tidak mau harus mengikuti aturan ISPO dari pemerintah. Dan pertanyaannya, apakah PT Lonsum sudah mengikuti ISPO dari pemerintah? Berdasarkan penelitian yang saya kutip dari Melan et al. Pada tahun 2018, pada salah satu kebun di PT Lonsum diketahui PT Lonsum sudah cukup mengikuti regulasi tersebut. Artinya di sini dapat dilihat datanya bahwa kondisi existing saat ini di PT Lonsum Sumatera sudah hampir menyentuh angka ideal dari ISPO, dan berdasarkan data yang saya dapatkan dari laporan tahunannya, PT Lonsum juga sudah mendapatkan sertifikasi dari ISPO sendiri. Kemudian untuk risiko selanjutnya menurut saya cukup dapat berpengaruh kepada PT Lonsum, di mana yang pertama tadi kita ketahui bahwa hampir semua penjualannya dilakukan kepada Salim e-commerce Group, dan ujung-ujungnya customer akhirnya adalah PT Indofood. Di mana di sini khawatirnya ketika nanti PT Indofood sebagai customer akhirnya itu mengalami musibah atau kegagalan ekonomi atau kegagalan bisnis, itu akan dapat berdampak pada penagihan piutang ataupun penjualan yang menurun dari PT Lonsum sendiri. Namun jika dilihat dari PT Salim e-commerce sebagai pemegang saham utama, itu PT Salim e-commerce pun sudah memproduksi produk akhir dari CPO, yaitu dalam bentuk minyak goreng dan margarin. Artinya di sini dapat dimitigasi bahwa nantinya jika Indofood sebagai entitas induk itu mengalami kegagalan bisnis, dari PT Salim e-commerce sendiri masih dapat menampung penjualan ataupun CPO dari PT London Sumatera sendiri. Kemudian, manfaat apa yang didapatkan dari penerapan ISPO? Yang pertama adalah berkurangnya risiko atas pendapatan dan keuntungan. Kemudian yang kedua, harganya premium. Otomatis ketika memiliki sertifikasi dari ISPO, maka perkebunan dapat menjual harga CPO-nya dengan harga yang premium. Kemudian juga efisiensi serta produktivitas yang lebih tinggi. Dan terakhir, mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kelapa sawit yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Mas Ahmad Yanda ini kayak penyiar TV. Tenang, sahdu gitu ya. Coba tenang, Pak. Kayaknya berbakat ini, bisa jadi penyiar TV juga sekali ini Mas Ahmad Yanda. Amin, Pak. Jadi saya apresiasi ya presentasinya mengenai Landa Sumatera ini. Jadi ini salah satu perusahaan yang perlu manajemen risiko yang baik ya, terutama tadi ada berbagai jenis risiko yang bisa mempengaruhinya, baik dari segi market price, kemudian juga dari segi hukum, dari segi isu lingkungan dan seterusnya. Jadi tadi sudah dibedah oleh Ahmad Yanda, dan kita beruntung nih, ini kalau dari segi risiko finansial kayaknya dia tidak ada beban ya. Tidak ada beban dia leading banget tuh. Lihat aja tadi rasio risikonya mantap tenang gitu ya. Pemegang sahamnya itu aduh kipas-kipas tuh kalau seperti ini. Nanti sebelum didiskusikan oleh teman-teman yang lain, saya juga ada beberapa yang saya mau perdalam ya. Dia ada informasi enggak mengenai apakah sudah menerapkan ISO 31000 misalkan, atau indeks maturitasnya, punya informasi nggak Mas Ahmad Yanda? Kalau ISO sih sepengetahuan saya sudah ya, Pak. Cuma untuk indeks maturitas saya belum ketemu sih, Pak, kemarin. Oh, baik. Karena kan kayaknya perusahaan segede ini pasti nguber ISO ya. Pasti dia nguber ISO 31000 Iya, yang pasti sih. Kemudian itu yang menarik, biasanya selain risiko-risiko yang tadi itu, yang juga mereka di kalangan agricultural firms, businesses ini, yang suka mereka lakukan itu ikut pasar berjangka itu loh, future trading, community berjangka itu. Punya informasi nggak Mas Ahmad Yanda? Dia ikut nggak di perdagangan berjangka untuk produk-produknya? Kan kadang-kadang untuk mengamankan harga dia ikut gitu. Ada cerita nggak dia? Mungkin saya nggak notice ya, Pak, untuk yang future trading itu ya, Pak. Tapi sih sepengetahuan saya kan kalau misalnya lihat laporan keuangannya itu memang PT Lonsum ini kan dia
kan kalau sawit itu kan biasanya jualnya ke global ya Pak, baik itu ke Cina, tapi kan kalau langsung ini kan semua penjualannya ke grup juga Pak, ke Saling Infomas. Jadi mereka kalau dari segi nilai tukar itu mereka nggak dari sisi nilai tukar sih Pak seharusnya, karena dalam jumlah bentuknya IDR semua sih Pak. Oke. US ini. Jadi tadi dia hedging ke risiko suku bunga justru ya, risiko suku Betul. bunga justru ya. Jadi sudah ada yang akan menampung produknya ya kan. Jadi mungkin gara-gara itu juga tuh dia tidak perlu ikut komoditi berjangka tuh, karena sudah ada yang nampung ya kan di grupnya, akan standby buyer ya. Jadi dia sudah nyaman di situ. Kalau begitu hidupnya enak banget ya kan ya. Iya, mungkin Enak yang tadi banget saya sampaikan bahwa risikonya mungkin kalau identitas induknya atau Indofood yang bermasalah mungkin baru goyang Pak perusahaannya sih. Tapi selama Indofood yang nggak goyang, nggak akan goyang langsungnya Pak. Iya, iya, iya. Jadi memang dia ada yang kuat ya, karena yang beli adalah orang yang kuat dan kebetulan grup sendiri dan bisa di situ. Berapa persen sih dibeli sama grupnya semuanya 100%? Kalau Salim Informa sendiri 55% lebih berarti tadi ya Pak. Cuma kalau oke. induknya di Indofood itu saya sebentar ya Pak. Oh itu Indofood sendiri megang saham Salim Informa 70% Pak. Oh, enggak, maksud saya produknya tadi dibeli 100% ya sama si grupnya. Oh enggak Pak, sekitar 95% sih. Oh, Masih ada produknya jual, tapi enggak signifikan Pak. ya, ya, ya. Salim Informa. Ya, artinya captive buyer ya, sudah diambil semua sama grupnya. Mungkin itu penyebab dia tidak perlu kemana-mana lagi. Jadi tadi ISPO ya, mereka harus perkuat itu karena itu tuh yang di Europe itu mirip mafia juga tuh. Bisa-bisa ada berkutik tuh, walaupun tadi pasar Cina juga menjanjikan ya. Pasar Cina kan lumayan ya untuk mengininya. Kalau di Eropa itu yang minyak sawit ini kan betul-betul dikerjain. Dari kita sangat unggul di sana, kemudian jadi pesakitan ya kan. Indonesia, Malaysia ya kan, susah banget tuh di sana di Eropa itu. Termasuk strategi yang diterapkan Mahathir juga antara lain ya kan untuk sawit ini. Kalau nggak salah ada mekanismenya itu yang disiapkan oleh Mahathir kemarin tuh untuk ininya. Saya mengundang kawan-kawan yang lain kalau ada yang mau ngasih komentar. Ini kebetulan nih Ahmad Yanda ini ahli perkebunan, kebun uang, kebun uang. Ada yang komentar, teman-teman? Ya paling ini agak seni Pak sebenarnya kalau London ini kan itu apa namanya, tadi sudah dibahas juga sedikit mengenai cuaca itu juga tidak gampang tuh dalam manage-nya itu dalam pelaksanaan operasional sehari-harinya Pak, itu perlu jadi concern manajemen juga yang saya lihat. Oke, makasih Mas Devri ya. Cuaca, perubahan iklim itu juga mempengaruhi. Cuaca, perubahan iklim itu big issue kan secara global juga. Sebenarnya Saya Pak kebetulan ada isu paling penting sih Pak menurut saya Pak. betul, Ketika dia pembebasan lahan itu loh Pak, pembukaan lahan itu kan sangat pengaruh kepada isu lingkungan Pak. Betul. Isu lingkungan itu sangat kuat sekali tuh. Seperti kita ketahui kan banyak ada cara-cara yang maaf ya quote unquote itu agak cara-cara yang kurang baik seperti membakar hutan seolah-olah dibakar sehingga akhirnya tapi yang disuruh bukan dia Pak, bukan dari timnya dia, tapi petani lain disuruh Pak. Itu yang mereka lakukan. Maaf nih Pak, saya agak tahu gitu karena memang ada beberapa hal yang saya tahu yang adalah kita punya nasabah yang begitu juga. Nah, jadi seolah-olah dia bersih padahal sebenarnya kotor tangannya. Ya. Kotor banget tangannya. Mas. Ya, makasih Mas. Itu menjadi sulungan banget Pak. Itu jadi orang-orang yang seperti itu yang justru malah ya seolah-olah kita kayak jual tanah air kita sendiri sih Pak. Sebenarnya ada ini Pak Akbar, ada resiko buat pemegang saham owner perusahaan seperti ini juga. Kalau dia melakukan itu kan ada resiko azab di akhirat dia. Betul Mas. Iya. Pertanyaan gue punya iman nggak? Iman kemana iman? Gitu aja. Kalau nggak punya iman ya nggak peduli dia azab. Sikat gitu. Iya. Jadi apa namanya? Isu kebakaran hutan, isu menyalahgunakan brutal pendekatan brutal.
untuk pembebasan lahan. Biasanya memang sangat lekat itu dengan beberapa perusahaan perkebunan, ya kan. Kalau perusahaan-perusahaan yang besar mestinya lebih taat ya, apalagi kalau dia London Sumatera ini kan sebetulnya ini kan jauh sejarahnya jauh eh, melintasi apa namanya masa-masa zaman Belanda dan segala macam itu kan Mas Ahmad ya. Betul, Pak, udah hampir 1 abad kalau nggak salah. Iya, dan mereka juga di pasar-pasar Eropa itu, pasar-pasar apa hasil kebun di Eropa itu, pasar kopi, pasar produk yang lain itu di Bremen, di beberapa tempat di Eropa itu sangat kuat dan sana itu orang Eropa juga sangat concern gitu ya mengenai ini. Tapi ya itu tadi kalau digunakan tangan-tangan jahil ya kan, cuci tangan orang lain yang melakukan operasinya, nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi di perusahaan yang sebesar ini. Tapi kita concern. Saya kebetulan waktu zaman masih muda dulu tuh sempat lihat tuh kebunnya semua nih Mas Akbar tuh. Saya lihat tuh semua tuh di kebunnya di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi sempat saya. Dan saya tahu banget itu keadaannya di lapangan itu. Kadang-kadang kita tidak tahu batasnya gimana tanah mereka itu. Jadi kalau kita ngecek sama orang bank, mana sih batas tanahnya? Nggak tahu kenapa. Matahari aja nggak masuk sampai ke bumi, nggak masuk. Yang katanya sungai itu kadang-kadang kering, tiba-tiba datang banjir dan seterusnya. Jadi ini luar biasa ini mengenai perkebunan ini. Jadi sangat menarik lah. Nah kadang si RM Banknya aja nggak sempat lihat tuh, baru lihat barengan kita dia lihatnya. Ini zaman-zaman ya jahiliyah lah seperti itu keadaannya. Kalau sekarang mestinya lebih baik ya pengawasannya dari masing-masing bank. Sekali lagi terima kasih Mas Ahmad Yanda. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Cukup sih, Pak. Cukup ya. Cukup. Jadi tetap bersuara bagus ya, biar jadi penyiar. Iya, terima kasih, Pak Tetap Usman. tenang. Baik, ketenangan itu udah 80% sukses, Mas. 80% sukses. Terima kasih ya. Terima kasih Oke. banyak. Baik. Kita lanjutkan. Siapa lagi teman kita yang mau maju presentasi? Ya, saya Pak ya, Muhammad Adi Pak. Oi, Mas Adi. Ya, Udah sembuh belum? sudah Pak. Kemarin Alhamdulillah. terakhir Sabtu masih demam sih Pak, Sabtu minggu kemarin. Cuman di tes PCR hari Seninnya sudah negatif. Udah 2 kali negatif belum? Saya ketiga malah Pak. Oh, saya Oh, PCR pas PCR ketiga baru negatif. oh, oke. Ya, kita doakan cepat ini ya, Izin recovery ya. share Ini slide ya enggak Pak. apa-apa presentasi ini, bisa. Nggak apa-apa, udah siap Pak. Oke, monggo, silakan. Masih isoman ya, Bro? Oh, udah enggak Pak Akbar. Udah kelihatan ya Pak ya? Udah. Ya, baik. Selamat pagi Pak Agusman dan rekan-rekan sekalian. Saya Muhammad Adi Chandra Daula yang akan mempresentasikan manajemen risiko pada PT Semen Indonesia Persero Tbk. Nah, yang nantinya sering kita sebut sebagai PT SIG. Baik. Yang pertama di sini kita lihat company profile. Jika dilihat dari sejarah PT Semen Indonesia sebelumnya bernama PT Semen Gresik yang diresmikan pada 7 Agustus tahun 1957 ya. Dan juga merupakan perusahaan BUMN pertama yang go public tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1991. Kemudian PT Semen Indonesia di tahun 2020 melakukan corporate rebranding dengan melahirkan logo baru. Di sini kita lihat bagaimana perubahan logo PT SIG itu. Lalu bagaimana dengan visi Semen Indonesia itu sendiri? Isinya adalah menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Sedangkan visinya di sini ada 5 poin. Pertama, berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam setiap inisiatif bisnis. Menerapkan standar terbaik untuk menjamin kualitas, fokus menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan,
memberikan nilai tambah terbaik untuk seluruh pemangku kepentingan stakeholder, dan misi yang terakhir menjadikan sumber daya manusia sebagai pusat pengembangan perusahaan. Komposisi pemegang saham 51,01% BUMN, 48,99% masyarakat. Kemudian kinerja saham PT SIG jika dilihat dari posisi Desember 2019 sampai dengan Juli terbaru 2021, trennya fluktuatif, naik turun walaupun lebih cenderung menurun harga sahamnya. Jika dilihat di tahun 2019 sebelum Covid berada pada angka 12 ribuan, 12.000, dan posisi terbaru di Juli 2021 pada angka 8.850. Kemudian laporan keuangan, jika dilihat kondisi aktiva dan pasifanya bergeser sedikit ya, mengalami peningkatan yang tidak begitu signifikan, hanya sekitar 2,31%. Namun profitabilitasnya di sini kita lihat bahwa laba tahun berjalan 2020 mengalami penurunan sekitar 11,33% dari tahun sebelumnya. Hal ini diakui oleh SIG bahwa dengan merebaknya pandemi COVID-19 mengakibatkan permintaan terhadap produk semen mengalami penurunan. Di sini terjadi akibat peningkatan beban pokok pendapatan atau cost of goods sold, karena memang PT SIG menambah produksi semen walaupun penjualan tidak seperti apa yang diharapkan. Kemudian manajemen risiko PT SIG di sini baik dari holding sampai dengan anak perusahaan telah menjalankan yang namanya suatu integrated risk management system atau IRM. Yang mana sistem IRM tersebut telah menghubungkan risk management dengan energi atau sumber daya, kemudian lingkungan, business continuity, sistem audit, mutu. Yang mana semua ini bertujuan untuk memudahkan dan menambah value bagi stakeholder. Kemudian struktur manajemen risiko di sini kita lihat three line of defense yang berkaitan dengan risk owner, yang berhubungan langsung adalah garis langsung ya, dan yang berhubungan tidak langsung adalah dengan risk adalah garis putus. Di mana yang sebelah kiri risk officer dan risk koordinator ini merupakan first line, sedangkan second line-nya adalah mulai dari risk manager, corporate risk manager sampai pada direksi yang sebelah kanan. Sedangkan third line ada pada bagian risk control, audit, dan komite audit. Kemudian daftar risiko pada PT SIG ini berdasarkan annual report ada beberapa risiko, risiko bisnis, risiko human capital, kesiapan IT atau operasional, finansial, politik dan regulasi, sustainability, legal compliance, kemudian yang terakhir komoditi dan energi. Business competition, di mana kompetisi bisnis di bidang persemenan dan building material. Mereka telah melakukan penanganan risiko melalui transformasi strategi marketing SIG. Kemudian human capital, di mana perkembangan perusahaan yang semakin luas baik dari segi kapasitas maupun lini bisnis, serta transformasi organisasi membutuhkan human capital yang kompeten dan capable. Di sini mereka melakukan penanganan risiko, yaitu yang pertama pemenuhan kompetensi dan capability karyawan, dan yang kedua menyusun program talent management untuk mendukung transformasi dan program strategis SIG. Kemudian dari segi risiko operasional atau kesiapan IT, di mana kesiapan IT untuk support program strategis perusahaan dan transaksi bisnis, mereka melakukan implementasi ICT master plan SIG. Kemudian risiko finansial, pengelolaan keuangan dan likuiditas perusahaan, di mana mereka telah melakukan optimalisasi pengelolaan keuangan SIG. Kemudian lagi ada risiko politik dan regulation, di mana perubahan peraturan yang berpotensi merugikan operasional perusahaan. Yang dilakukan adalah institutional relation dan communication management SIG terkait advokasi terhadap rencana kebijakan pemerintah yang terkait dengan perusahaan. Lalu risiko sustainability, di mana perusahaan memandang bahwa pengembangan usaha merupakan fungsi
strategis yang dijalankan dalam rangka menjaga kelangsungan bisnis serta meningkatkan pertumbuhan dan daya saing perusahaan. Mereka melakukan penanganan risiko melalui waste management dan penggunaan alternatif fuel, mengkomunikasikan program PKBL dan CSR kepada masyarakat dan stakeholder. Kemudian ada risiko legal compliance, di mana pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko usaha perusahaan dengan penerapan prinsip GCG. Penanganan risiko yang melakukan analisis atau kajian aspek legal, governance risk, dan compliance untuk memastikan strategi dan transaksi perusahaan telah sesuai ketentuan hukum dan memenuhi kriteria prinsip-prinsip GCG. Kemudian risiko terakhir komoditi dan energi, di mana kompetisi bisnis di bidang persemenan dan building material. Yang dilakukan adalah perikatan kontrak jangka panjang untuk komoditas batu bara dengan kualitas terstandar. Kemudian evaluasi penerapan IRM. Setelah PT SIG melakukan risk register, identifikasi, lalu mitigasi, di sini PT SIG juga melakukan evaluasi yang disebut dengan istilah risk maturity level assessment, yang mana outputnya adalah skor di mana rentannya hasil penilaian 1 sampai 5. Sampai 5, di mana dikategorikan inisial ketika proses IRM itu dapat berjalan 0 sampai 20%, repeatable 21 sampai 50% dapat dilaksanakan, define 51 sampai 75%, managed 76 sampai 90%, dan integrated 91 sampai 100%. Seluruh proses IRM dapat dijalankan. Evaluasi penerapan IRM mengacu pada ISO 31000, yaitu prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko. Dan berdasarkan jumlah risiko yang dihadapi terhitung dari kuartal pertama sebanyak 2.513 risiko ya, dari 48 departemen di PT SIG. 81% diantaranya berhasil dimitigasi dengan baik sehingga diperoleh skor 3,7%, Pak. 37%. Saya terus terang belum terlalu paham ya, Pak, kenapa dapat 3,71%. Kalau di sini dijelaskan dapat dimitigasi 81%, seharusnya 81% itu masuk ke skor 4 gitu, Pak. Saya masih kurang paham ini ya. Saya belum menemukan alasan kenapa diperoleh skor 3,1%. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, PT Semen Indonesia Tbk merupakan perusahaan BUMN yang telah menerapkan sistem IRM dengan baik, mulai dari penerapan Integrated Risk Management System atau IRM, kemudian pengendalian risiko pada three line of defense, identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan evaluasi penerapan IRM. Rekomendasinya, risiko finansial di mana profitabilitas yang menurun di tahun 2020 sebesar 11,33% harusnya dapat diperkecil, dengan salah satunya mempercepat proses pembangunan jalan tol Trans Sumatera, di mana semen telah dipasok sampai 1 juta ton di sana, yang mana pengerjaan ini harusnya dapat dikerjakan dengan protokol kesehatan yang baik, sehingga tidak terlalu berpengaruh pada COVID-19. Sehingga atas percepatan pengerjaan proyek pemerintah tersebut dapat menambah arus kas bagi PT SIG. Sekian Pak Agusman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ya, Pak. Mas Ahmad Yanda, ini presentasi yang bagus. Muhammad Adi, Pak. Sorry, mohon maaf. Muhammad Adi, Pak. Ya, mohon maaf sekali. Mas Muhammad Adi, terima kasih banyak nih presentasinya. Bagus sekali, dan ini contoh yang baik ya, bagaimana praktek enterprise risk management di suatu perusahaan besar yang di Indonesia, yang TBK, dan sudah tertata rapi. Jadi tadi ada ISO 31000, kemudian ada maturitas, ada three line of defense, lengkap semua. Skornya tadi 3,7 ya kan. Skornya tadi 3,7. Jadi sesuatu yang menurut saya termasuk advance lah di Indonesia, karena tidak mudah untuk yang seperti itu.
tadi berbagai kriteria kan dia cantumkan, dan biasanya ada yang self assessment untuk mendapatkan 3,7 itu, ada juga yang pakai external assessor, pakai konsultan dari luar. Oke. Dia nggak sebut ya Mas ya, apakah pakai external assessor atau pakai internal assessor dia untuk menghitung 3,7-nya? Oh, sepertinya nggak di ini sih, Pak. Nggak di-disclose Nggak ya? disebut, iya nggak disebutin. Oh ya. Ya, nggak apa-apa, karena biasanya lazimnya perusahaan-perusahaan besar seperti ini itu rutin setahun 2 kali, sekali 2 tahun untuk pakai dari asesor eksternal untuk mendapatkan itu. Jadi ini mereka memang jauh lebih disiplin ini ya, jauh lebih disiplin, dan bisa dilihat nggak harga sahamnya membumbung terus nggak atau gimana atau stabil? Karena dampak COVID kayaknya ini Pak, fluktuatif sih sebenarnya Pak. Kalau Fluktuatif. ini iya Pak. Tapi kalau dilihat Oh, dari 2019 itu dia cenderung menurun Pak. Kalau kita lihat kan di sini di hmm. apa nih Desember 2019 ini kan 12 ribuan ya Pak. Iya, iya, iya. Nah di sini di terakhir itu 8.000 ya. 8.000 Pak. Iya, ya ini pengaruh anulah ini, pengaruh pandemi segala macam ini kan orang juga pada menahan membangun kan, infrastruktur juga tidak bisa dikerjakan ya kan dalam kondisi yang seperti ini. Jadi informasi yang berharga sekali Mas Adi, dan bagus sekali disajikan untuk kita, pembelajaran bagi kita. Dan saya pikir jenis risiko yang di-cover juga luar biasa komprehensif dan sudah memasukkan semua, dan ini kalau dari standar risk manajemennya dia betul sudah komprehensif lah dibanding dengan yang lain-lain, dan lebih sadar dia mengenai itu ya kan. Eh, dan bagusnya dari annual report semua nih ya Mas ya, informasi yang diperoleh. Iya Pak, dari annual report Pak. Ya, jadi dia pede itu menceritakan dirinya, termasuk tadi kan yang pesan-pesan sebelumnya tadi kan sempat saya tanya, mayoritasnya berapa, ini dia bisa disclose. Kemudian Line of Defense dia ceritain, risk taxonomy, risk registernya, risk sponsornya juga jelas ya kan. Ini cerminan yang baik bagi kita. Saya mengundang kalau ada rekan-rekan, saudara, teman-teman kita yang mau mendiskusikan atau mau bertanya, silakan. Jika tidak ada, saya kira ini bagus sekali nih Mas Adi ya, untuk pembelajaran untuk kita dari segi risk management, dan mereka ini belum pernah rugi ya? Belum sih sepertinya Pak. Kalau saya lihat masih profit terus sih Pak. Hmm, Dari saya lihat juga di sini masih profit terus sih Pak ini. ya, Walaupun ya. di tahun apa di 2017 ini mengalami penurunan tapi masih tetap profit ya Pak. Jadi dia bisa survive, dia bisa menjaga kinerja, tentu salah satunya itu adalah karena kontribusi dari enterprise risk management yang paling tidak kalau kita lihat strukturnya sudah kuat, komprehensif, dan juga sudah berorientasi ke depan ya, seperti itu. Jadi ini sekali lagi terima kasih, presentasi yang bagus, dan Mas Adi juga mempresentasikan juga dengan tenang, dengan baik, dan saya apresiasi itu. Sekali lagi terima kasih Terima kasih Mas Pak. Adi ya. Oke, Ya. Pak, Mas. Saya mengundang kalau masih ada teman yang lain, Saya boleh Pak, izin Pak. kalau ada 3 lagi yang mau presentasi, silakan. Saya Iya, Pak, boleh Pak. Pak? Saya, Pak. Oh, Mas Wisnu. Monggo, Mas Wisnu. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Saya izin share Pak. Ya. Oke Pak, saya mulai Pak. Yuk, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pak Agusman, perkenankan saya untuk mempresentasikan tugas manajemen RM yang berjudul penerapan manajemen risiko pada PT S Hardware Indonesia Tbk. Ini company profile-nya atau sekilas perseroan. Perseroan S Hardware ini didirikan pada tahun 1995 dan bergerak di bidang usaha perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup. Mereka memiliki 3 brand utama yaitu S, Chris Bow, dan Chris.
Yang kedua, gerai pertama itu mereka ada di Karawaci Tangerang, dan saat ini perseroan telah memiliki sebanyak 208 gerai Ace Hardware yang berada di 49 kota dan 27 provinsi serta 57 gerai Toys Kingdom di 21 kota dan 14 provinsi termasuk Ace Express sejumlah 10 gerai. Lalu selanjutnya dia terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 6 November 2007 dengan kode ACES. Perseroan melakukan penawaran saham sebesar 30% kepada publik dan kini saham free float perseroan telah mencapai jumlah 40%. Lalu awalnya perusahaan ini didirikan dengan nama PT Kawan Lama Home Center pada tahun 1997, lalu melakukan perubahan nama menjadi PT S Indo Retail Perkakas, dan pada tahun 2001 kembali melakukan perubahan nama menjadi PT S Hardware Indonesia. Lalu untuk bidang usaha, perusahaan ini mempunyai 3 bidang usaha besar. Yang pertama itu ada S Hardware, yang berkembang sebagai perusahaan retail dan kini telah menjadi salah satu perusahaan retail terkemuka yang menyediakan beragam perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup di Indonesia. Yang kedua ada Toys Kingdom. Sejak 4 Juni 2010, Toys Kingdom mulai beroperasi sebagai gerai mainan yang menawarkan pengalaman unik dan kepuasan berbelanja bagi para pelanggan. Kini Toys Kingdom yang dikelola oleh PT Toys Game Indonesia menjadi salah satu pemain utama di sektor retail mainan modern di Indonesia. Lalu yang ketiga, ada perseroan meluncurkan sebuah situs belanja online dengan nama Rupa-Rupa atau www.ruparupa.com pada tanggal 25 April 2016. Kehadiran ruparupa.com diharapkan juga menjadi solusi bagi pelanggan yang ingin berbelanja produk Ace Hardware, Toys Kingdom, serta produk grup lainnya dari manapun dan kapanpun. Ini sekilas struktur organisasinya dan komposisi pemegang saham dari Ace Hardware Indonesia. PT Ace Hardware Indonesia Tbk itu 59,9 atau 60% sahamnya dipegang oleh PT Kawan Lama Sejahtera dan 40%-nya dimiliki oleh publik. Lalu untuk Toys Kingdom sendiri 60% itu sahamnya dipegang oleh PT Ace Hardware Indonesia dan 40%-nya dipegang oleh PT Kawan Lama Sejahtera. Oke, selanjutnya untuk penerapan manajemen risiko. Di sini perseroan telah menyusun format perencanaan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, penilaian, serta pemantauan berbagai risiko sehingga tindakan penanganan dapat ditentukan dengan tepat dan terukur. Hal ini perlu dilakukan mengingat risiko tidak dapat dihindari tetapi dapat diantisipasi dan dimitigasi melalui penyusunan perencanaan manajemen risiko yang tepat. Di sini Ace Hardware Indonesia membagi atas profil dan jenis risiko atas 2, yaitu eksternal dan internal. Yang pertama untuk risiko eksternal adalah risiko ekonomi. Di sini pendapatan pelanggan kelas menengah atas sebagai pangsa pasar utama perseroan dan prioritas mereka dalam berbelanja merupakan faktor utama risiko ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja usaha perseroan. Selain itu, faktor-faktor berpengaruh lainnya adalah penurunan daya beli, tekanan inflasi, maupun ketidakpastian sosial politik. Yang kedua adalah risiko fluktuasi nilai tukar. Sebagian besar produk perseroan adalah produk impor. Nilai tukar rupiah menjadi faktor risiko yang sangat berpengaruh bagi perusahaan. Lalu selanjutnya untuk risiko eksternal yang ketiga, risiko peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah juga dapat mempengaruhi pendapatan perseroan, di antaranya adalah peraturan perubahan kebijakan impor dan perdagangan, perpajakan, tarif PPN, dan lain sebagainya. Yang keempat, risiko persaingan usaha. Dinamika persaingan usaha akan selalu dihadapi setiap saat, namun hal ini justru menjadi pendorong untuk senantiasa berupaya dan berkembang lebih baik lagi dengan berbekal pengalaman luas dan manajemen profesional di bidangnya. Untuk risiko eksternal tersebut, perseroan telah menetapkan berbagai langkah antisipatif, di antaranya menerapkan asuransi inventory aset toko, kantor dan gudang, menginstalasi theft detector, mengidentifikasi dan mempelajari keseluruhan risiko, baik yang ada di kantor pusat maupun di gerai, memanfaatkan informasi yang diperoleh dari hasil analisis audit berbasis risiko
yang pengelolaannya dilakukan oleh satuan audit internal secara terintegrasi, dan terakhir memonitor peraturan pemerintah terutama yang terkait dengan operasi perseroan. Lalu selanjutnya untuk penerapan manajemen risiko selanjutnya untuk risiko internal. Di sini risiko internal ada 3. Yang pertama adalah risiko manajemen persediaan yang memantau pola belanja dan mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah risiko pengelolaan SDM, mengandalkan kompetensi SDM dalam menjalankan kegiatan usahanya agar mampu memberikan pengetahuan produk dan layanan yang terbaik bagi para pelanggan. Yang ketiga adalah risiko keuangan. Risiko keuangan perseroan dapat terpengaruh krisis ekonomi, baik secara global maupun nasional. Perseroan telah menetapkan berbagai langkah antisipatif dalam mengelola risiko internal, di antaranya adalah membuka gerai baru dengan perencanaan dan implementasi yang hati-hati dan terkendali, mengembangkan strategi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi gerai sekaligus menjaga jumlah karyawan yang optimal. Yang terakhir, memantau persediaan untuk memastikan kualitas dan pilihan produk yang tersedia. Lalu selanjutnya adalah saran penguatan manajemen risiko dari saya. Yang pertama adalah untuk risiko ekonomi, yaitu membuat inovasi marketing, contohnya memberikan diskon yang menarik dan menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 saat ini, dan meningkatkan penjualan secara online. Yang kedua, risiko fluktuasi nilai tukar, yaitu dengan melakukan hedging, mengurangi jumlah impor atau mencari supplier dari dalam negeri dengan kualitas barang yang sama baiknya dengan supplier yang ada di luar negeri. Yang ketiga, risiko peraturan pemerintah, yaitu dengan cara berkoordinasi secara rutin dengan pemerintah, terutama yang terkait dengan operasional perseroan, baik di bidang importasi, perpajakan, dan perizinan, sehingga dapat segera menyesuaikan dengan peraturan perseroan yang ada. Yang keempat, untuk risiko persaingan usaha, yaitu adanya inovasi atau pilihan produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing dan memiliki layanan after sales yang baik. Untuk manajemen risiko, yang untuk risiko internalnya, yang pertama adalah risiko manajemen persediaan, yaitu menjaga persediaan untuk memastikan kuantitas dan pilihan produk secara optimal di setiap kategori, terutama untuk produk-produk yang menjadi best seller. Yang kedua, untuk pengelolaan SDM, yaitu mengembangkan strategi untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas pegawai. Yang ketiga, untuk risiko keuangan, meminimalisir potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh perubahan yang tak terduga pada mata uang, kredit, komoditas, maupun ekuitas, serta mencari sumber pemasukan dengan menginvestasikan dana ke sektor yang mungkin tidak terpengaruh dengan pandemi. Yang terakhir, akhirnya hal-hal di atas perlu dilakukan mengingat risiko tidak dapat dihindari, tetapi dapat diantisipasi dan dimitigasi melalui penyusunan perencanaan manajemen risiko yang tepat. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Wisnu. Ini sekali lagi contoh perusahaan yang juga sudah menyiapkan dengan baik ya enterprise risk manajemennya, walaupun dari sarannya Mas Wisnu tadi masih banyak hal yang perlu dikuatkan, Mas ya. Ada beberapa item tadi masih tetap perlu dikuatkan, terutama karena dalam kondisi pandemi ya sekarang ini tidak mungkin bisnis as usual. Jadi kalau dia menunggu saja di toko gitu ya, menunggu ada yang datang membeli, kayaknya akan semakin sulit. Jadi mendorong penjualan online tadi salah satu yang didorong juga. Jadi saya kira Iya, Pak. ini solusi-solusi yang sangat penting lah dalam keadaan sekarang. Karena harus beda nih pendekatannya. Banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan yang jadi sulit untuk bertumbuh, untuk berkembang. Karena apa? Karena pendekatannya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang sekarang gitu ya. Jadi betul-betul harus dijaga dengan baik untuk kondisi ini. Jadi saya apresiasi mengenai itu dan memang belum ada info ya Mas Wisnu mengenai maturitas, mengenai
3 line of Belum ada, defense Pak. segala macam itu belum ada Belum ya. ada, Pak. Iya kan, memang Dia cuma dia sebelum bagi itu aja tadi di eksternal internal gitu aja, Pak. Tapi kalau untuk yang maturitas itu belum ada sih, Pak. Yang digunakan misalnya konsep IRM-nya itu belum ada juga sih. Ya, jadi memang itu kan semua sesuai dengan kebutuhan risk profile daripada perusahaannya. Dan memang kadang-kadang kalau yang baru men-set up enterprise risk management-nya tentu belum sekuat kayak tadi dibanding PT Semen Indonesia ya. Wah, itu kan udah sangat kayak mature banget gitu ya. Udah sangat ready ya. Dan untuk yang pemula seperti ini banyak saran yang bisa kita dorong, kita kuatkan. Dan saya kira itu betul sekali. Termasuk juga yang kalau yang begini-begini itu rawan dengan maling itu loh, yang Iya, nyolong gitu betul, ya. Pak. Gawat banget. Yang nyolong bukannya karyawan loh. Itu yang ngunjung, yang datang itu juga sangat mungkin. Oleh karena itu sistem pakai apa tuh namanya? Detektor Pakai tadi, Pak. detektor. Kemudian itu loh Mas, yang pakai apa namanya yang ditaruh di langit-langit itu apa namanya? CCTV, Pak. Apa? CCTV itu sangat penting. Dan lokasinya juga harus pas karena kalau tidak pas nanti malah tidak efektif ya kan. Iya, Jadi itu betul, sangat Pak. menarik gitu. Jadi itu saya kira itu dan ini banyak sekali bisnis yang seperti ini kadang-kadang rugi karena produk-produknya tidak apa namanya? Tidak turnover-nya lemah, turnover-nya rendah. Kelihatan nggak ya ada data mengenai itu, mengenai turnover anunya di gudang? Saya sih nggak nemu sih, Pak. Nggak ada temu ya. Heeh. Jadi karena ini kan barang-barang itu kan tidak semuanya orang beli langsung ya. Betul, Pak. Maksudnya tidak kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi kadang-kadang ya 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 Makanya kalau mungkin orang beli karpet kalau di S mungkin, Pak, yang kalau misalnya barang yang udah lama banget itu kayaknya di diskonnya gede-gedean sih, Pak. oh iya. Ya benar. Makanya biar Supaya habis juga inventorinya, Pak. supaya keluar dari gudang. Iya, betul, Pak. Benar. Itu makan biaya kan, makan space. Terus dijagain lagi ya kan? Iya. Betul sekali itu. Jadi ini saya apresiasi ya Mas Wisnu ya, presentasi yang baik ini. Saya persilakan kalau ada kawan-kawan yang mau tanya. Oke, dia dapat kredit nggak Mas? Sebentar, Pak. Udah Saya kelihatan ya? kredit Minjem di ada bank sih, mana Pak. gitu? Cuma Ada ya? dia nggak jelasin di bank mana, saya belum lihat Oh, di oke. Tapi nggak catatan ketahuan atas juga. laporan. Nggak ketahuan juga ada kalau dia minjam dalam falas gitu nggak tahu ya. Enggak juga sih, Pak, ini. Tapi piutangnya gede. Piutang sebentar, Pak. Dia itu Dia sebentar. jual retail ya sebenarnya ya. Iya, jual retail, Pak, dia. Dia Jadi mestinya orang beli tunai semua kan ya? harusnya beli tunai, Pak. Piutang Tunai semua. ini dia Tapi piutang ada 4 kantor-kantor miliar mungkin ada sih, yang Pak. beli kali Mas. Gimana, Pak? Kantor-kantor beli kursi yang banyak gitu. Kemudian Harusnya jadi sih piutang. ada, Pak. Harusnya sih ada. Sini piutangnya dia di tahun 2020 kecil sih, Pak. Kecil Kalau ya. yang lain, kalau 2018 itu sampai 13 miliar ya, Pak ya. 13 miliar atau 13 triliun? Oh, 13 miliar, Pak. Iya, masih kecil. Kalau yang sekarang cuma 4 miliar sih, Pak. Kecil sih, Pak. Iya, karena ekonomi juga kali itu. Karena ekonomi juga. Jadi Iya, Pak. mungkin orang pada beli tunai ya kayak gitu. Dan Iya. mungkin berutangnya yang banyak justru ya. Berutangnya enggak juga. Hutang bank ini ada 123 miliar, Pak. Dari aset berapa? Pihak ketiga asetnya itu 7 triliun sih, Pak. Oh, aset 7 triliun. Oke. Ya, berarti kuat ya. Oke. Oke, Mas Wisnu, sekali lagi terima kasih ya atas Iya, Pak. presentasinya. Ini membantu kita semua ini untuk memahami risk management. Tidak harus perusahaannya canggih-canggih banget gitu gua kayak seperti tadi kan perusahaan seperti ini kita juga bisa banyak belajar kan bagaimana kita harus menguatkan itu enterprise risk management secara terus-menerus. Oke, siapa lagi yang berikutnya yang mau maju? Silakan. Saya Pak Iksan, Pak, boleh Pak? Hei, Mas Ihsan, monggo, silakan Mas. Izin share screen, Pak.
Sudah muncul, Pak? Halo, Pak. Sudah muncul belum, Pak ya? Sudah ada kelihatan. Sudah. Monggo, silakan. Saya mulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Agusman dan rekan-rekan. Hari ini saya ingin mencoba mempresentasikan terkait untuk IRM-nya dari Garuda Indonesia. Iya. Jadi untuk pertama kita lihat dari informasi perusahaannya dulu. Jadi ini nama perusahaannya itu PT Garuda Indonesia Persero Tbk, untuk bidang usahanya jasa angkutan udara niaga. Jenis badan usahanya itu perusahaan terbuka, untuk tanggal pendiriannya 31 Maret 1950. Terus untuk kepemilikannya ini 60,54% itu pemerintah negara Republik Indonesia, 25,62% itu PT Trans Airways, dan sisanya 13,84% itu oleh publik. Terus untuk pencatatan di Bursa Efek Indonesianya itu pada 11 Februari 2011. Untuk saat ini jumlah armadanya itu 210 armada per 31 Desember 2019. Jadi kemarin sebelumnya saya sempat revisi ini Pak, tugas ya Pak, karena pas saya cek itu kemarin pas minggu lalu, saya tanya ke teman yang di Garuda langsung, ternyata dia baru mengeluarkan laporan keuangannya itu hanya di IDX Pak, untuk yang di itunya belum keluar Pak, di mana di Oh, oke. webnya belum keluar dan baru keluar di IDX, dan itu juga ternyata tanggal 16 Pak, Jumat lalu baru dikeluarkan. Dan sekarang sudah bulan Juli untuk 2020-nya. Itu makanya jadi kemarin saya ada revisi, dan yang ini saya dapatnya cuma di 2019. Terus untuk jumlah destinasi penerbangan untuk yang internasional ada 22 dan jumlah yang domestiknya ada 48. Untuk jumlah pegawai yang di tahun 2019 7.878. Kemudian untuk manajemen, untuk dewan komisaris dan direksi, di sini ada 8 direksi dan ada 6 dewan komisaris. Mungkin selanjutnya ini untuk proses IRM itu di Garuda dilakukan 4 langkah utama, yaitu dari identifikasi risiko, terus penilaian risiko, terus perlakuan risiko, kemudian monitoring dan pelaporan risiko. Nah, untuk ini dari unit IRM ini mengkategorikan ke dalam 5 risiko utama, yaitu risiko keuangan, di mana risiko yang terkait dengan kondisi keuangan perseroan biasanya dikategorikan lebih lanjut ke dalam risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko rekanan. Kemudian ada risiko strategis, risiko yang terkait dengan pelanggan, pesaing, dan investor, dan secara fundamental melemahkan posisi kompetitif perseroan. Kemudian ada risiko kepatuhan, kerugian akibat pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan aturan, hukum, dan peraturan eksternal dan atau internal. Yang keempat, risiko operasional, kehilangan karena kegagalan kebijakan, proses, sistem, dan orang karena peristiwa eksternal lainnya. Kemudian yang terakhir, risiko keselamatan dan keamanan, risiko kerugian karena pelanggaran infrastruktur atau sistem keselamatan dan keamanan. Ini misalnya ini pelanggaran kebijakan, pelanggaran pengukuran keselamatan dan keamanan. Nah, kemudian kalau dilihat dari laporan keuangan Garuda Indonesia untuk 3 tahun terakhir, jadi dia ini selama 3 tahun terakhir ini selalu mengalami kerugian, gitu. Cuman yang saya bingungkan gini Pak, kemarin kan yang tugas pertama saya kirimkan itu hanya berpacu pada 2019. Di laporan tahunan 2019 itu dia untung, tapi pas saya baca di 2020, ternyata kok ada perbedaan, di 2019 itu dia jadi rugi. Ternyata pas saya baca ke bawah lagi, memang ternyata ada ada kesalahan pencatatan di tahun 2019 yang tadinya untung, kemudian menjadi rugi. Dan begitu juga di tahun 2018 yang tadinya dia untung, kemudian ada salah pencatatan, kemudian dia juga menjadi rugi. Nanti ada dijelaskan di belakang juga sih Pak. Gitu. Selanjutnya ini untuk contoh resiko keuangannya. Jadi faktor ekonomi tersebut itu berupa fluktuasi harga bahan bakar pesawat, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan suku bunga pinjaman.
Terus dampak keuangan yang terjadi ini cukup signifikan di mana mayoritas penerimaannya ini perseroan diperoleh dalam mata uang rupiah, sedangkan pengeluaran perseroan itu menggunakan mata uang asing. Jadi seperti yang kita tahu untuk penjualan tiket itu, mereka menggunakan rupiah untuk mata uangnya, sedangkan untuk pembayaran sewa pesawat, pembelian bahan bakar, itu mereka menggunakan USD. Jadi, Hmm. jadi kalau kita lihat di datanya juga terjadi kenapa mengalami perugian itu salah satunya karena, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap, kenaikan bahan bakar pesawat, itu sebesar 20,4%, tapi mereka juga sebenarnya sudah melakukan lindung nilai, forward full hedging untuk Hmm. bahan bakar dan seperti ya tadi juga dijelaskan bahwa penerimaannya itu dalam mata uang rupiah, juga terdapat depresiasi, rupiah terhadap dolar itu sebesar 6,62%. Mereka juga sudah melindunginya dengan menggunakan kontrak cross currency interest rate swap untuk mengantisipasi untuk itunya. Cuman sepertinya memang tetap tidak bisa, eee, menolong juga sih, Pak, sepertinya gitu, Pak. Terus kemudian untuk resiko likuiditas, jadi risiko likuiditas ini merupakan risiko yang muncul dalam situasi di mana posisi arus kas grup mengindikasikan bahwa arus kas itu masuk dari pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk memenuhi arus kas keluar untuk pengeluaran jangka pendek juga. Jadi, grup ini mengalami permasalahan likuiditas signifikan dan melakukan penundaan atas pembayaran berbagai liabilitas yang telah jatuh tempo. Jadi banyak banget, hutang-hutangnya si Garuda ini yang sudah hampir jatuh tempo dan bahkan juga kayak pembayaran sewa dan sebagainya itu juga banyak yang belum bisa dibayarkan oleh si Garuda kepada, lesornya. Kemudian untuk resiko operasional di sini salah satunya, grup itu menerima surat pembatasan penerbangan atau grounding dari beberapa lessor karena belum memenuhi kewajiban atas pembayaran sewa dan perawatan pesawat. Jadi atas surat dari lessor tersebut, grup melakukan grounded pesawat untuk dapat kembali untuk dapat mengoperasikan pesawatnya lagi nanti itu, grup melakukan negosiasi dengan pihak lessor dan sudah mendapatkan persetujuan penangguhan dan pembiayaan biaya sewa dan pencadangan perawatan dari beberapa lessor. Ini untuk resiko operasionalnya dari segi, sewa pesawat. Kemudian untuk resiko strategisnya ini salah satu contohnya itu ada gugatan kepailitan dari AerCap Ireland Limited. Jadi, pada 4 Juni 2021 salah satu lessor itu perusahaan yaitu AerCap Ireland Limited tadi mengajukan gugatan kepailitan ke Supreme Court of New South Wales, Australia terkait pembayaran sewa pesawat yang belum dilakukan oleh perusahaan. Jadi sampai gugatan ini dalam proses persidangan, secara paralel perusahaan telah melakukan negosiasi dengan AerCap untuk mencapai kesepakatan komersial dan restrukturisasi kontrak di luar pengadilan. Jadi ini salah satu risiko strategis jadi tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri pun dia ada gugatan kepailitan. Kemudian ini kalau yang saya lihat, Pak, jadi, jadi salah satunya itu ada melalui keputusan Menteri Perhubungan nomor 106 tahun 2019 ini tentang tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Ini juga berdampak signifikan karena penentuan harga tiket pesawatnya itu sudah dipatok oleh, Kementerian Perhubungan jadi tidak bisa terlalu besar dan sudah ada patokannya. Jadi di mana Garuda sendiri kan ada, pesawat yang bintang 5 ya, Pak. Jadi dia sudah dipatok jadi margin keuntungannya juga jadi semakin berkurang. Terus pendapatan yang terus turun hampir 60% pada 2020 karena pandemi. Jadi ini ada akibat jumlah penumpang yang turun drastis, larangan terbang, baik destinasi luar negeri dan dalam negeri. Kemudian, biaya pesawat yang cukup besar, yang tadi biaya sewanya itu dalam USD, terus biaya perawatan yang besar juga, dan beban sumber daya manusianya juga yang sangat besar. Terus untuk utang obligasi atau sukuk dari penerbitan trust certificates ini sebesar 500 juta USD. Ini juga akan jatuh tempo kalau nggak salah. Terus yang terakhir ini, Garuda memiliki hutang tercatat, ini saya dapat dari berita lain, Pak, bukan dari laporan keuangan. Tercatat Oke. 4,9 miliar USD atau setara 70 triliun dan akan terus meningkat sebesar 1 triliun per bulan karena terus menunda pembayaran pada pemasok. Hmm. Nah, untuk, ini kasus Garuda yang saya tidak temukan di laporan keuangan, Pak. Jadi saya dapatnya ini di berita. Saya Iya, juga iya.
mereka tidak menjelaskan secara rinci di laporan keuangannya. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan di 2018 ini terjadi salah saji di mana mencatatkan laba sebesar 809,85 ribu US dollar. Kemudian di komisarisnya itu si Hairil Tanjung dan Doni Askari ini menganggap ada ketidaksesuaian dengan PSAK gitu. Jadi di mana pada tahun 2018 itu mereka memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aeroteknologi dicatatkan sebagai pendapatan. Jadi pendapatan untuk 15 tahun ke depan itu mereka catatkan pada tahun 2018 sehingga 2018 itu mereka untung sebesar 809 itu. Nah, cuman pada saat itu ditolak oleh komisaris, ternyata memang terjadi ketidaksesuaian dan akhirnya jadi rugi tadi seperti yang tadi dijelaskan di depan, Pak. Gitu, dan ini berakibat juga Garuda Indonesia itu dinyatakan melakukan pelanggaran peraturan OJK, diberikan sanksi administratif berupa denda 100 juta oleh OJK dan denda 250 juta oleh BEI. Terus yang kedua kasus penyeludupan Brompton yang mungkin kita dengar juga sama-sama. Jadi di sini Garuda Indonesia dikenakan denda 100 juta oleh Kementerian Perhubungan karena melanggar peraturan Menteri Perhubungan nomor 78 tentang ketidaksesuaian flight approval atau data penerbangan. Dan yang terbaru, Garuda Indonesia terbukti bersalah melakukan praktik diskriminasi pemilihan mitra penjualan tiket umroh. Jadi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan dikenakan denda oleh KPPU sebesar 1 miliar. Jadi kalau untuk kasus ini, jadi Garuda itu hanya menunjuk 6 penyelenggara ibadah umroh yang untuk dapat menggunakan pesawatnya, padahal dalam proses persidangan tuh majelis KPPU itu menilai tindakan Garuda ini menunjuk ke 6 itu tidak melalui proses yang terbuka dan transparan. Terus Garuda juga tidak memenuhi prosedur persyaratan serta pertimbangan yang jelas. Padahal menurut KPPU terdapat 301 agen potensial yang bisa mendapatkan akses yang sama untuk membeli tiket umroh juga untuk si Garuda ini. Jadi dia monopoli dari 6 itu aja, Pak. Terus ini untuk rekomendasi saya, Pak. Jadi yang pertama itu melakukan perhitungan dan perencanaan yang lebih komprehensif terkait jalur penerbangan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan untuk Garuda Indonesia. Karena kalau saya lihat dari beberapa berita, Pak, bukan dari laporan keuangannya, malah nih penerbangan ke luar negeri itu banyak yang tidak untung sebenarnya, Pak. Jadi lebih menguntungkan sebenarnya lebih banyak yang di dalam negeri atau di domestik. Bahkan si Menteri BUMN sendiri juga sempat bilang bahwa kalau quotes-nya dia tuh udah kita tidak perlu gaya-gayaan terbang ke luar negeri, yang penting yang mana yang menguntungkan aja yang kita ambil gitu, lebih fokus ke situ. Terus perlu melakukan restrukturisasi atau negosiasi ulang terkait biaya sewa dan pemberhentian sewa pesawat terbang. Jadi kan saat ini dengan keterbatasan penerbangan, jadi banyak pesawat yang tidak bisa terbang, mungkin bisa dilakukan negosiasi ulang atau bisa diberhentikan aja dulu sewanya untuk mengurangi beban-beban sewa yang dimiliki oleh Garuda itu sendiri. Terus mungkin bisa juga untuk mengembangkan bisnis kargo ke depannya untuk Garuda Indonesia. Terus karena beban SDM yang cukup besar juga menjalankan program penawaran pensiun dini kepada karyawan untuk mengurangi beban operasionalnya. Terus yang ini saran saya untuk meng-hire konsultan untuk melihat SDM terkait penyusunan laporan keuangan karena 2 tahun berturut-turut laporan keuangan PT Garuda itu salah saji pada 2018 dan 2019. Dan kemudian di laporan 2020 ini juga saya lihat di laporan keuangannya untuk PwC itu memberikan opini tidak menyatakan pendapat. Jadi kenapa mereka tidak menyatakan pendapat itu karena mereka tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit. Jadi mereka memberikan opini tidak menyatakan pendapat. Disclaimer ya? Bukan disclaimer, Pak. Jadi dia aduh saya lupa deh, Pak, tingkatannya, Pak. Itu. Nah, terus untuk yang terakhir
mungkin jalan terakhir Pak, memang harus minta bantuan pemerintah Pak dalam hal ini sebagai pemegang saham mayoritas dari perusahaan untuk memberikan bantuan dana untuk keberlangsungan perusahaan. Oke. Mas Ihsan? Mungkin itu aja Pak. Oh. Dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Jadi ini contoh yang bagus untuk melihat bagaimana pentingnya mengelola enterprise risk management ya. Cuma sayangnya kondisinya lagi tidak menguntungkan. Jadi sudah jatuh di himpit tangga ya. Sudah keadaan perusahaannya seperti itu, tambah lagi pandemi. Di seluruh dunia sekarang semua perusahaan penerbangan ya KO semua. KO semua, pada rugi besar, pilot, pramugari itu juga pada dirumahkan, kemudian rugi besar itu juga banyak penyebab. Kalau di kita ini udah jelas-jelas pendapatannya rupiah, ya kan ya. Kemudian semua biaya-biaya dalam bentuk dolar, banyak sekali biaya yang harus dibayar, kontrak-kontrak yang harus dijalankan. Ini ada risiko hukum satu lagi nih, Mas Ihsan, yang global bonds-nya. Dia kan nggak bayar juga tuh global bonds yang daju itu. Iya Pak. Dengar nggak isunya itu? Dia juga sekarang Garuda tuh banyak utang di Pertamina tuh. Kalau Pertamina nggak kasih aftur, dia nggak akan terbang. Ya itu. Jadi nyambung. Sekarang utangnya banyak sekali. Jadi mungkin karena ini perusahaan negara ya, Pertamina masih menyerahkan juga ke afturnya. Kalau enggak akan rugi sama sekali, akan bangkrut ya. Total dia akan nggak bisa terbang. Iya, iya. Jadi afturnya tergantung belas kasihan Pertamina ya. Nah, ini juga. Jadi untung Dan Garuda sama-sama ini masih agak ini Pak ya, masih agak tinggi hati Pak ya, walaupun mereka sudah mau bangkrut gitu dan nggak jelas nih bantuan pemerintah gimana. Tiketnya masih mahal Pak. Iya, iya, iya. Iya, lagi COVID masih mahal gitu. Maksudnya turunin aja di setengah harga atau gimana, masih tinggi Pak. Jadi aduh kayaknya berat lah orang mau mending maskapai yang lain. Iya, iya. Dia pikir mungkin kalau dia turunkan harga tambah rugi lagi mungkin gitu. Karena apa? Karena gini Pak, kalau Garuda kan naiknya kan di tengah kosong. Garuda kan nggak kayak kalau saya naik kemarin, saya waktu itu masih COVID itu sempat ke Surabaya, itu bulan apa ya, saya bulan Mei, itu naik Garuda tengahnya kosong Pak. Jadi kalau yang terus pulangnya saya naik ke Citylink kan, Citylink full Pak, full tiganya terisi semua gitu. Ya wajar kalau dia masih menjaga harga mahal segitu Pak Devri. Ya, jadi masalah dia cuma separuhnya. Jadi masalah harga juga ini ya, masalah yang Enggak, kalau masalah kursi kosong, kalau mau semua pesawat juga begitu, Indonesia juga pemerintah tidak tegas sih. Itu sebenarnya kalau mau begitu semua. Cuman tetap aja dia secara harga nggak ada penyesuaian. Itu nakalnya Citylink atau Lion Air dan lain-lain. Mereka begitu dan didiamkan pemerintah tuh ketidaktegasan sebenarnya. Ya, ya. Itu terkait dengan protokol ya sebenarnya ya, protokol kesehatan ya. Iya Pak. Baik. Dan ini juga contoh bagaimana banyak sekali kasus hukum, kemudian kasus masalah accounting treatment ya kan ya, pencatatan akuntansi yang dibuat tidak konsisten. Ini mirip-mirip engineering ya, kayak seperti itu. Jadi bukan engineering untuk insinyur untuk supaya pesawatnya terbang, tapi engineering untuk accounting treatment. Nah, ini yang kebetulan ada 2 komisaris sebelumnya di 2019 itu yang tidak mau tanda tangan ya kan ya. Dan itu dampaknya kemana-mana. Kalau orang udah tidak percaya kan susah. Jadi PwC juga akhirnya di 2020 tidak menyatakan pendapat. Dan ini contoh yang luar biasa nih. Kalau dibuat studi kasus beneran ini ya, ini bisa masuk Harvard Business Review nih, masuk cerita yang sangat penting dipelajari oleh kalangan bisnis. Dan isunya tidak semata-mata operasional, tapi juga isu yang sifatnya strategis ya kan. Masalah visi, masalah support dari tentu si pemilik ya kan ya. Walaupun sudah dibantu juga oleh grup ya,
tadi yang Pak Joni cerita, afturnya tuh kan dari Pertamina, nggak dibayar-bayar lagi katanya. Iya. Oh bayar, orang bayar sewa aja kayak gitu ya, kan diperkarakan lagi kan. Aduh, jadi ini memang himpunan permasalahan Itu mungkin bertahun-tahun. Pak Agus, mungkin awal masalahnya waktu beli dan sewa pesawat yang kemahalan itu ya. Itu awal hancurannya ya. Dan kalau mereka itu kan dari dulu memang hobi tuh sewa-sewa pesawat kayak gitu, hobi banget. Hampir semua orang topnya, nomor satunya itu hobinya gitu, kontrak-kontrak itu. Kan salah satu yang mantan dirutnya yang bermasalah itu kan juga gara-gara itu antara lainnya kan. Dari kontrak-kontrak seperti ini ada masalah hukum kan, akhirnya jadi pidana. Jadi dari dulu seperti itu modusnya, dan syarat lah dengan isu-isu yang berbau korupsi, yang berbau ketidakjujuran dan seterusnya. Jadi ini benar nih, jadi studi kasus yang luar biasa. Tadi Mas Iksan mengemasnya dengan santun, dan memperlihatkan saran-saran juga bagaimana penguatannya. Ya penguatan pertama yang restrukturisasi. Tapi sekarang restrukturisasi kan tidak mudah juga kan. Betul. Jangan sampai menggunakan uang negara kan gitu. Di mana-mana selalu ngomongnya begitu. Karena negara kan juga lagi dalam keadaan sekarang butuh untuk COVID ini kan penanganannya luar biasa. Saya kira ini bagus sekali contoh-contohnya, dan terima kasih tadi kawan-kawan juga kasih komentar. Ada Mas Devri, Mas Asbar, Pak Joni juga kasih pandangan ya. Dan ini memperlihatkan bagaimana runyamnya ya. Kita tidak tahu apakah ini akan tetap survive, akan bagaimanakah ke depan gitu. Tapi teman-teman tadi bilang, bahwa ya hargamu, harga tiketmu, tolonglah semakin kompetitif. Supaya apa? Laku ya, penerbangannya laku. Dan betul-betul memprioritaskan penerbangan dalam negeri. Karena dalam negeri ini cukup gemuk sebenarnya dalam negeri ini. Dan itu kan dinikmati oleh swasta kan terutama. Dan ini bisa dieksploitasi oleh mereka. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi Mas Ihsan ya atas presentasinya yang baik, dan saran-sarannya tadi juga itu bagus, dan tentu butuh waktu ya implementasinya, dan tidak mudah memang. Mari kita sama-sama menyaksikan. Kalau umur kita sama-sama panjang, kita insya Allah bisa tahu ya ini bakal kemana kira-kira ya kan. Kalau enggak nanti jadi catatan indah dalam sejarah ya kan. Kita pernah punya apa? Dulu kan kita pernah punya berbagai macam nama Merpati ini kan. Pak, merpati kayak merpati Pak. Merpati, ya kan? Merpati tidak pernah ingkar janji. Ya, ini merpatinya bukan tidak pernah ingkar janji, tapi tidak kembali lagi karena Pak wassalam. Ada merpati, ada mandala juga kan ya? Ya, mandala Pak. Ada mandala. Apalagi yang pernah kita punya. Jadi ya mirip-mirip Borak itulah. Pak, borak Pak ya, borak. Borak, borak. Oke, jadi udah berbagai jenis burung nih. Udah berbagai jenis burung. Ini kita masih tinggal Garuda ya kan? Oke, baik. Kawan-kawan semua, terima kasih sekali lagi. Kita akan ngundang teman kita yang terakhir nih. Siapa yang belum nih? Mas Diko Saya Pak. Iya Pak. Ya, enggak Mas Ya, Diko. izin share ya Pak. Oke, baik Pak. Boleh saya mulai Pak? Boleh. Silakan. Ya, mohon izin ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Agusman dan rekan-rekan mahasiswa S2 Indonesia Baking School. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah Enterprise Management Risiko, yang dimana yang akan saya bahas pada kali ini, saya akan membahas tentang PT Unilever Indonesia Tbk. Untuk yang pertama, PT Unilever ini sendiri didirikan pada tahun 1933. Jadi merupakan salah satu perusahaan barang konsumen yang bergerak cepat atau fast moving consumer good terkemuka di Indonesia, terbagi menjadi dua divisi utama, yaitu yang pertama divisi Home and Beauty Personal Care, dan yang kedua adalah divisi Foods and Refreshment. Jadi Unilever ini sendiri sudah berbentuk perusahaan terbuka, di mana kode sahamnya sendiri itu menggunakan kode UNVR, di mana pemegang saham per 31 Desember 2020 mayoritas dipegang oleh Unilever Indonesia Holding BV
yang berkantor pusat di London, Inggris, yang memiliki saham sejumlah 32 miliar lembar. Dan selanjutnya dimiliki oleh masyarakat atau publik sebesar 5,7 miliar lembar. Untuk perjalanan perusahaan sendiri, di mana PT Unilever ini didirikan pada 1933, melaksanakan penawaran umum perdana mencatatkan 15% sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham UNVR, itu di tahun 1982. Di tahun 1990, pembukaan pabrik produk personal care di Rungkut, Surabaya, dan mengakuisisi Sariwangi dan memasuki bisnis teh. Pada tahun 2001, PT Unilever mengakuisisi Bangu, salah satu produk kecap, yang awal masuknya Unilever Indonesia ke bisnis kecap. Tahun 2008, pembukaan pabrik baru untuk produk skincare terbesar di Asia di Cikarang, dan mengakuisisi Buah Vita dan Gogo dan memasuki bisnis jus buah di Indonesia. Terus selanjutnya mulai menerapkan sistem SAP, yaitu Sistem Application and Product, di seluruh kegiatan operasional di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2012 berhasil meraih penjualan bersih sebesar 27 triliun, tahun 2015 pembukaan pabrik ke-9, dan tahun 2016 pemindahan kantor pusat di area seluas 3 hektar di Green Building BSD City. Selanjutnya pada tahun 2017 memperingati 35 tahun pencatatan saham Unilever Indonesia di Bursa Efek Indonesia sejak IPO pada tahun 1982. Sampai perseroan juga telah meningkat lebih dari 1.570 kali dan asetnya tumbuh lebih dari 110 kali lipat. Tahun 2018 divestasi aset kategori Sprit pada 2 Juli 2018 dengan nilai transaksi 2,8 triliun, dan 2019 memperoleh persetujuan pemegang saham atas perubahan nilai nominal saham perusahaan dari nilai nominal Rp10 per saham menjadi Rp2 per saham. Selanjutnya terakhir tahun 2020 meluncurkan kampanye Mari Berbagi Peran dengan komitmen 200 miliar bagi masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID 2019 sebagai bentuk dari CSR perusahaan Unilever. Untuk model bisnisnya sendiri ini mengusung tiga konsep, yaitu yang pertama adalah brand, yang kedua ada operasional, dan yang ketiga ada karyawan. Untuk brand sendiri, Unilever mengusung konsep di mana melalui produk-produk yang dihargai oleh para konsumen dan pelanggan, melalui identifikasi kebutuhannya, dan serta melakukan inovasi memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dari segi operasional, yaitu Unilever sangat memperhatikan rantai pasokan yang terkait dengannya, seperti bahan baku, pabrik, logistik, keahlian tentang seluk-beluk pasar, dan juga pemasaran. Terkait dengan karyawan, yaitu karyawan Unilever memiliki bagian yang sangat penting dari bisnis dalam mendorong inovasi dan keunggulan. Jadi dari tiga konsep ini, Unilever meyakini bahwa brand yang kuat akan mendorong pertumbuhan volume yang menguntungkan dan siklus pertumbuhan yang baik akan terus berlanjut. Untuk GCG-nya sendiri secara umum Unilever ini mengusung 5 konsep. Yang pertama adalah transparansi, yang kedua akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, di mana konsep-konsep ini diterapkan di banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia. Untuk komposisi Dewan Komisaris dan Dewan Direksinya, yaitu komposisi Dewan Komisaris terdiri dari 6 Dewan Komisaris, dan komposisi Dewan Direksinya terdiri dari 10 Dewan Komisaris. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio keuangan dari PT Unilever sendiri. Jadi rasio keuangan yang dicatat di laporan tahunan tahun 2020 ini menerangkan bahwa rasio profitabilitas atau rentabilitas diantaranya yaitu margin laba bruto, margin laba usaha, ini mengindikasikan peningkatan walaupun belum signifikan
Dan selanjutnya ini dijelaskan bahwa rasio profitabilitas ini kalau rasionya semakin tinggi maka akan semakin baik. Untuk rasio solvabilitas atau rasio kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran terhadap utang-hutangnya ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya itu terlihat meningkat juga walaupun ada beberapa yang signifikan, ada beberapa yang peningkatannya sedikit, dan ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengelola utangnya itu semakin baik. Selanjutnya, untuk kemampuan pembayar utang, tingkat kolabilitas piutang dan likuiditas PT Unilever sendiri terdapat beberapa rasio-rasio yang sudah saya jelaskan, dan rasio selanjutnya yaitu rasio lancar dan rasio gearing serta rasio utang terhadap ekuitas dan rasio total liabilitas terhadap ekuitas, di mana rasio-rasio ini disajikan di laporan tahunan tahun 2020 dan mencatat rasio kemampuan membayar utang yang sehat. Jadi menurut peraturan Menteri Keuangan juga tahun nomor 169 tahun 2015, di mana rasio maksimum untuk debt to equity ratio yang diperbolehkan untuk tujuan perpajakan adalah 4:1. Untuk tingkat kolektibilitas piutang sendiri, tingkat kolektibilitas piutang ditinjau secara berkala. Untuk manajemen juga telah melakukan penelaahan berdasarkan dari status masing-masing piutang usaha pada setiap tanggal pelaporan dan berkeyakinan bahwa provisi atas kerugian penurunan nilai atas laporan keuangan telah memadai untuk menutupi kerugian yang timbul dari piutang yang tidak tertagih. Jadi perseroan memiliki likuiditas yang cukup kuat dengan nilai kas dan setara kas itu sebesar 844 miliar rupiah. Untuk manajemen resiko sendiri, penerapan manajemen resiko di perusahaan Unilever terdapat beberapa resiko-resiko yang terkait dengan operasional perusahaannya. Jadi perseroan terekspos salah satunya adalah risiko terhadap nilai tukar mata uang asing. Jadi nilai tukar ini berbagai mata uang asing yang terutama timbul dari mata uang USD dan Euro. Jadi resiko nilai tukar kurs mata uang asing muncul dari transaksi akan datang yang mengikat serta realisasi aset liabilitas moneter dalam mata uang asing. Untuk mengelola exposure ini, perseroan menjaga agar exposure tersebut berada pada tingkat yang dapat diterima dengan membeli mata uang asing yang akan dibutuhkan untuk mengatasi fluktuasi jangka pendek. Nanti pada akhirnya jika dianggap perlu, perseroan juga melakukan lindung nilai secara ekonomik atas kebutuhan arus kas yang akan datang dalam mata uang asing, terutama untuk pembayaran pembelian bahan baku impor yang diestimasi berdasarkan data jatuh tempo pembayaran utang dalam mata uang asing. Jadi tujuan aktivitas lindung nilai ini adalah mengantisipasi bahwa dampak perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing pada laporan keuangan perseroan. Jadi selanjutnya risiko kredit juga, perseroan terekspos risiko kredit utama berasal dari simpanan dalam bank dan piutang kepada pelanggan. Piutang pada pelanggan di sini dimaksudkan adalah piutang-piutang terhadap retail. Jadi perseroan mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dengan memonitor reputasi kredit ratings dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Jadi untuk menghindari konsentrasi atas risiko kredit tersebut, kas di bank dan setara kas disimpan pada beberapa institusi keuangan yang berbeda yang berkinerja baik tentunya. Jadi perseroan juga tidak memiliki konsentrasi risiko kredit terkait dengan piutang usaha karena perseroan memiliki banyak pelanggan yang tidak ada dan tidak ada pelanggan individu yang signifikan. Jadi pelanggannya berupa retail besar. Jadi untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh piutang tidak tertagih, sebagian pelanggan diharuskan untuk memberikan pinjaman berupa bank garansi yang dapat dicairkan oleh perusahaan pada saat pelanggan dinyatakan tidak dapat melunasi utangnya. Selain hal tersebut juga, perseroan juga memastikan bahwa penjualan hanya dilakukan kepada pelanggan dengan sejarah kredit yang baik. Perseroan memiliki penilaian atas pelanggan dalam hal kemampuan membayar piutang saat jatuh tempo. Penilaian setiap pelanggan didasarkan pada komposisi keuangan pelanggan serta
pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sebentar. Ini untuk data risiko-risiko kredit yang dimiliki oleh PT Unilever, di mana per 31 Desember 2020 rata-rata tertimbang tingkat kerugian akibat eksposur dari risiko kredit dapat dilihat di data ini. Selanjutnya manajemen risiko keuangan yang selanjutnya yaitu risiko suku bunga. Jadi risiko suku bunga ini timbul akibat dari pinjaman bank. Jadi risiko tingkat suku bunga dari kas dan setara kas tidak terlalu signifikan. Jadi per 31 Desember 2020 semua pinjaman bank memiliki tingkat suku bunga yang tetap. Untuk risiko permodalan sendiri, tujuan perseroan dalam pengelolaan permodalan adalah mempertahankan kelangsungan usaha perseroan guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya, serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya dari modal-modal tersebut. Di sini data dapat saya sajikan yaitu di mana risiko-risiko suku bunga yang timbul yang terekspos pada PT Unilever per 31 Desember 2020. Di antaranya yaitu pinjaman bank, utang usaha, akrual, utang lain-lain, liabilitas, sewa dengan jumlah semakin tahun itu semakin menurun. Jadi ini terlihat harusnya lebih membaik. Untuk risiko utama selain risiko keuangan ini ada beberapa risiko utamanya. Yang pertama yaitu treasury, jadi eksposur terhadap mata uang yang telah saya jelaskan sebelumnya ditentukan dengan menggunakan kontrak valuta berjangka. Jadi selain kontrak tersebut, perseroan juga melakukan lindung nilai yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Yang kedua risiko utama yaitu preferensi merek. Jadi perseroan terus memantau tren pasar eksternal dengan mengumpulkan masukan dari para konsumennya. Untuk itu, divisi riset dan pengembangan secara aktif mencari cara dalam mewujudkan pilihan dan selera konsumen menjadi teknologi baru untuk menciptakan produk-produk yang akan datang. Untuk ekonomi eksternal juga mempengaruhi dan terekspos pada perusahaan. Jadi beragamnya portofolio Unilever dan model bisnis yang fleksibel membantu untuk menyesuaikan portofolio yang cepat merespon dalam menciptakan inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan pelanggan yang berubah saat ekonomi melemah, contohnya pada saat pandemi COVID-19 pada saat ini. Untuk aspek hukum sendiri, Unilever selalu berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, dan juga pada bidang-bidang tertentu, tim yang relevan di tingkat global, regional, dan daerah bertanggung jawab untuk menetapkan standar terperinci dan memastikan bahwa semua karyawan memahami dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang spesifik dan relevan dengan peran-peran mereka. Untuk hubungan industrial yang dimaksud selanjutnya, perusahaan juga senantiasa memantau perubahan peraturan ketenagakerjaan dan menjalin komunikasi yang baik antara dengan serikat pekerja. Untuk itu diskusi-diskusi secara rutin dilakukan lebih memahami setiap kepentingan menjaga keharmonisan di antara pemangku kepentingan industri. Talenta dan karyawan sendiri di sini kategori sebagai risiko-risiko yang harus tidak dimitigasi oleh perusahaan. Jadi perusahaan juga telah membentuk komite di mana komite tersebut berhubungan yang diperlukan di masa datang seiring dengan zaman yang selalu berubah. Selanjutnya, manajemen risiko sistem informasi. Di sini perseroan mempertahankan dua tautan jaringan, yaitu tautan primer dan sekunder. Jadi perseroan memelihara sebuah pusat data server juga di lokasi yang berbeda dengan memiliki DRP atau Disaster Recovery Plan untuk setiap risiko utamanya. Untuk produk yang aman dan berkualitas, ini menjadi konsen yang sangat penting juga yang dimiliki oleh perusahaan, karena perusahaan akan terus memverifikasi proses dan kontrol tersebut setiap tahun dan secara teratur memantau melalui indikator kinerja yang mendorong kegiatan perbaikan yang terus-menerus. Untuk meratai pasokan,
atau rantai distribusi terhadap bahan baku ataupun juga pemasaran, ini selalu diperhatikan juga oleh perusahaan, salah satunya juga terkait dengan keamanannya. Selanjutnya adalah manajemen portofolio perusahaan. Untuk strategi dan rencana proses bisnis perseroan dirancang untuk memastikan bahwa sumber daya perusahaan difokuskan pada bidang-bidang yang memiliki dampak yang optimal, yaitu mengkategorikan dan pasar yang memiliki potensi jangka panjang terbesar bagi bisnis perseroan. Yang terakhir, manajemen risiko yang terekspos atau yang harus dimitigasi oleh perusahaan, yaitu hubungan dengan pelanggan. Ini menjadi penting karena bahwasannya pendapatan dari perusahaan ini berhubungan langsung dengan konsumen-konsumen yang merasa atau menganggap pelayanan dari perusahaan juga menjadi optimal. Untuk itu, perseroan telah mengidentifikasi beberapa permasalahan-permasalahan yang dapat timbul dari risiko ini. Demikian, Pak Agusman, yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Viko Ya, atas terima kasih, Pak. presentasinya. Ya, Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini contoh satu lagi perusahaan besar ya, blue chips, yang orang itu jadi idaman tuh untuk kerja di sana, jadi direksi di sana, komisaris di sana. Karena apa? Bahwa sangat-sangat stabil kan selama ini perusahaan ini, dan cerminan dari pertumbuhan ekonomi yang semakin baik biasanya akan selalu stay baik untuk mereka ya. Dan dalam keadaan demikian sangat tidak mudah juga untuk memberikan rekomendasi, tapi mesti tetap ada area yang kita bisa berikan. Jadi ke depannya ini Mas Viko juga bisa cari celah ini di mana kira-kira penguatannya di manajemen risikonya, karena kan ini isunya nggak tahu kita ratingnya gimana gitu ya untuk enterprise risk management, jadi bisa kita cari informasinya. Tapi mestinya ini memang sudah disiapkan dengan baik ya, karena jenis informasi juga komprehensif dan berkualitas. Jadi sekali lagi terima kasih ya Mas Viko presentasinya. Dan Bapak Ibu kawan-kawan semua, ini kita udah di ujung kuliah ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan kerjasama kawan-kawan semua di mata kuliah yang saya asuh ini. Saya merasa sangat beruntung bisa ketemu saudara semua. Kita bisa sharing ilmu, pengetahuan, pengalaman kita bersama-sama, walaupun masih secara online, secara daring. Dan ini mudah-mudahan tidak mengurangi hakikat daripada perkuliahan. Saya untuk bagian akhir ini ingin menginformasikan bahwa nanti di ujian akhir itu saudara seperti di UTS, ujiannya bersifat take home, bawa pulang ke rumah 3 hari waktunya untuk menjawab ya. Dan soalnya 2 kelompok, yang pertama teori seperti yang bahan-bahan yang sudah saya kasih, dan juga ada studi kasus. Ada studi kasus. Studi kasusnya itu berasal dari studi kasus yang saya share. Saya rubah-rubah dikit sehingga lebih mudah untuk dipahami dan tidak membutuhkan waktu panjang. Tapi mohon dijawab secara baik, karena apa yang ditanyakan adalah akar permasalahannya apa di perusahaan itu dan apa rekomendasi Anda gitu. Jadi di ujung kuliah ini memang sangat penting saudara bisa mencari apa rekomendasi. Karena rekomendasi itu yang mahal, makanya ada konsultan ya kan. Orang dibayar mahal konsultan itu gara-gara rekomendasinya. Nah, saudara harus bisa menemukan apa kira-kira rekomendasi yang saudara pandang pas gitu ya. Nah, dari mana saudara tahu rekomendasi itu pas atau tidak? Ya dari teori yang kita pelajari. Bermacam-macam teori, baik dari jenis risikonya, risiko kredit, pasar, operasional, tapi juga ada kita dilengkapi dengan maturitas, dengan implementasi risk base, kemudian apalagi bagaimana dengan pengambilan keputusan di tingkat direktur eksekutif, risk based decision making, dan semua kita ada belajar. Dan mudah-mudahan ini membekali kita semua nih, saudara. Saya akan sangat bangga sekali di kemudian waktu nanti kita ketemu, saudara-saudara, karirnya tetap meningkat, baik, dan sukses ke depan. Maka saya akan sangat bangga karena pernah ketemu dengan saudara sebagai teman dan sebagai saling kita memberikan penguatan dalam memperkuat ilmu dan pengetahuan kita dalam konteks enterprise risk management ini. Saya kira itu dari saya.
sekali lagi selamat dan semoga sukses selalu dalam kehidupan, dalam karir. Dan ini sangat saya hargai ketemuan kita ini. Demikian, selamat nanti dalam semua-muanya, termasuk dalam ujian juga tentu, walaupun take home ya, mudah-mudahan tidak mengurangi hakikat dari pembelajaran kita. Demikian, semoga sehat selalu dan sukses selalu dalam kehidupan dan karir saudara-saudara semua. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Gusman. Terima kasih. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih. Jadi, Pak. Oke.